waktunya Pak. Ketika sampean lapar nanti jam 11, jam 12, ya apa saudaraku yang sedang jihad di Palestina, yang sedang jihad di Somal Pak ya, dalam kondisi panas, tidak ada makanan, mereka juga lapar sebagaimana kami lapar. Akan muncul rasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Pak, ayo salat malam. Karena nanti di bulan Ramadan ada salat tarawih. Ya. Ya, bahkan di Al-Akbar sini salat tarawihnya ada 23 rakaat. Sampai tidak akan bisa tuntas setiap malam, bisa menyelesaikan dengan sempurna kalau hari-hari seperti ini, malam-malam seperti ini kita tidak pernah latihan salat malam. Ayo Pak, nikmati salat malam kita. Ya, tidak bisa 11 rakaat, 23, tidak apa-apa Pak. Coba dulu dengan 3 rakaat. Ya. 2 rakaat tahajudnya, 1 rakaat witir, setelah itu tambah lagi 4 rakaat, 1 witir, 5 rakaat, 6 rakaat, terus sampai kemudian sempurna. Kalau bisa 23 rakaat tidak jadi masalah, silakan. Sebagai pemanasan, sebagai bentuk rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup ya, kita berdiskusi sebentar, masih ada waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Insyaallah pekan depan kita sambung lagi Pak. Saya lanjutkan pada hadis nomor 7-nya insyaallah, atau nomor 6 dan 7-nya insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna wahdina wasaddid lana washfi lana bil Qur'an bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi hadhil ayyam wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Kami persilakan, masih ada waktu sekitar 7 menit untuk bertanya. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan yaitu mengingat umur saya semakin bertambah, semakin tua, mungkin saya juga awam mengenai agama. Adakah jalan cepat atau jalur cepat atau mungkin cara cepat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Terus yang kedua, bagaimana menumbuhkan rasa rindu atau rasa cinta kepada Rasulullah SAW? Kenapa Pak? Nomor 2? Gimana nomor 2? Yang kedua, bagaimana atau mungkin kiat-kiat menumbuhkan rasa rindu kepada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jamaah sekalian, kalau kita tadi Bapak tanya bagaimana cara efektif tercepat untuk bisa mengenal Allah, umur sudah bertambah, insya Allah Pak, duduknya kita seperti ini bagian daripada makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama-ulama salaf sih mengatakan ya sudah Pak, respon saja semua perintah Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Ayo bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya Pak, semampu Pak. Jadi semua potensi kita, kemampuan kita maksimalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktunya salat ya kita salat. Ya, tapi namanya manusia Pak ya. Kadang-kadang iman turun, pas kita sadar ya kita istighfar. Istighfar itu bagian daripada makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa Pak, Qur'annya dibaca. Ya. Zikir ya, tapi sebaik-baik zikir itu sebelum kita kemana-mana kita zikir dengan kitab suci kita dulu. Seakan-akan jenengan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Fatihahnya, baca kemudian muqaddimah alif lam mimnya itu ya, alif lam. Jangan terburu-buru Pak, nikmati saja. Ya. Insyaallah kalau tiap hari sampai 5 waktu diperhatikan dengan benar, Qur'annya dibaca setiap hari, syukur kalau bisa 1 juz setiap hari ya. Tidak bisa tidak apa-apa, setengah juz, tidak bisa 1/4 juz, pokoknya tiada hari kecuali kita membaca Al-Quran. Itu beda Pak. InsyaAllah sampean akan diberi ilham oleh Allah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, sekali lagi, kita ini punya syahwat, punya hawa nafsu, pastilah
Setiap kita terjebak dengan dosa dan kesalahan. Tidak apa-apa Pak. Justru itulah manusianya manusia. Saya kalau sampai tidak terjebak dengan dosa dan salah bukan manusia, malaikat berarti jamaah sekalian. Justru maksumnya kita ini, terjaganya kita ini manakala kita mengakui akan kesalahan ini. Ketika sampean mengakui kan berarti sampean ingat Allah. Iya kan? Ayo Pak, biasakan kita seperti itu. Astaghfirullahaladzim. Tadi saya salat subuh, cuma saya kurang khusyuk. Astaghfirullahaladzim. Saya terlambat satu rakaat tadi salat subuh di masjid. Astaghfirullahaladzim. Saya hari ini kurang khusyuk baca Quran. Astaghfirullahaladzim. Biasakan begitu Pak. Itu bagian daripada zikir kita, zikir ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus doa Pak. Doa itu kan orang kalau doa berarti ingat Allah kan? Orang kalau berdoa berarti butuh Allah. Kan begitu logikanya. Orang kalau sudah berdoa, Pak, ngangkat tangannya berarti dia sedang nyambung dengan Allah. Itu pasti orang kalau berdoa dia pasti bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ayo Pak, jangan putus asa. Lanjut terus biasakan juga bergaul dengan orang-orang baik seperti ini. Sebab memang kata Nabi almar'u ala dini khalili. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Sampean berkawan dengan orang baik, pasti sampean jadi baiknya pula. Tapi kalau berkawan dengan orang yang suka cangkruan, Pak, ya, cangkruannya di kafe, ya, dari mulai jam 9 malam sampai jam 1 dini hari gitu, atau cangkruan dengan di lobi-lobi hotel dan lain sebagainya. Ya bukan dilarang, Pak, sesekali boleh, tapi jangan kemudian menjadi kebiasaan kita seperti itu. Carilah teman-teman yang kira-kira bisa mengingatkan kita ke akhirat. Itu lebih tepat sasaran seperti itu insyaallah. Bagaimana cara efektif kita ini supaya bisa mencintai Rasulullah? Insyaallah Pak, ini kan kita sedang menghidupkan sunnah Nabi. Nabi bangga loh Pak pada sampean malam ini. Ya, hidupkan saja sunnah-sunnah Nabi. Sunnah rawatib, sunnah puasa sunnah, sunnah baca Quran, ya, sunnah silaturahim, sunnah dalam bermuamalah, sunnah ngatur rumah tangga, dan sunnah-sunnah yang lain. Terus jangan lupa pula bersalawat sama Nabi ya. Kalau sampean sudah pernah umrah, pernah haji, bayangkan seakan-akan sampean sedang ziarah ke Rasulullah ya. Ketika baca salawat seakan-akan sampean ada di raudhah Pak, sebelah kiri sampean ada Rasulullah gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah sampean nanti dicari oleh Rasulullah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis ya waktunya ya. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.